Film seru? Ini adalah Nyonya Emas. Kamu menemukan emas hitam. Ini emas hitam. Ini emas hitam. Nyonya menemukan. Emas hitam, sangat bagus. Haha, menemukan emas hitam. Sangat bagus. Akhirnya menemukan emas hitam. Haha, Nyonya kamu masih hamil. Bagaimana kalau pangeran kecil terluka? Sudahlah, nakus kecil. Ayo, pelan-pelan. Niu-niu. Salam hormat, Tuan Tiga. Tidak perlu berdiri. Tuan, kami datang membawa hadiah untuk Anda dan Pangeran Kecil di dalam perut. Ini adalah kitab suci Xuanti dari arsip emas Tianfu. Terima kasih Tuan Tiga. Namun, yang paling aku inginkan adalah 3 tuan yang lahir untuk membantu suamiku, Kaisar Dayong. 7 tahun yang lalu, aku dan pacarku, Lin Zhixiang, dari abad ke-21, melintasi waktu menjadi pengungsi dari era Yu yang agung 3000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini, aku menemaninya dari rakyat biasa hingga menjadi penguasa. Hidup 1000 tahun untuk raja. Dia berperang setiap tahun untuk menyatukan dunia, sementara aku menstabilkan harem dan diam-diam mengumpulkan para cendekiawan yang beradab di seluruh dunia. 3 orang bijak ini, siapa yang mendapatkan mereka akan mendapatkan dunia. Sekarang dia akan kembali dari pertempuran dengan Dongi, dan aku ingin memberinya kejutan ini. Aku menunggu hari ini. Siapa yang akan kembali hari ini? Chongfu hari ini melaporkan. Segera, pergi ke kepala suku besar, diundang keluar oleh kepala suku besar Kaisar. Nyonya, kali ini Anda mendapatkan ayam hitam untuk Kaisar dan juga merekrut 3 binatang. Ketika Kaisar kembali, pasti akan sangat terharu. Antara suami istri, perasaan lebih penting daripada keberanian dan jasa pahlawan. Pada saat upacara penobatan permaisuri, Kaisar pasti akan mengadakan acara yang meriah untuk Nyonya. Bisa jadi juga langsung menetapkan putra mahkota. Kamu, Nyonya, kamu, tidak apa-apa. Kalian ini siapa? Orang apa kalian? Jangan sampai barang kotor dan berdebu macam kalian mengganggu orang penting di dalam kereta kami. Orang penting? Apa itu anak yatim dari kekacauan perang Donging? Omong kosong orang penting di kereta kami. Sudahlah, Sin Er dan Yang Mulia hampir saja melukai Anda dan bayi di dalam perut Anda tadi. Memang benar Chang'an lebih hangat dan nyaman dibandingkan Dongi. Xiaolang, terima kasih sudah membawa aku dan Heng Er kembali. Ini memang kewajiban bibi. Ayah, kau sungguh baik. Jing Heng, patuhlah. Sing Er, tidak. Ada apa dengan ini? Meo, kamu tidak bisa meniup. Angin sudah cukup. Pulang ke istana. Dasar bajingan. Ini hadiah kemenangan untuk kakak raja. Kenapa kamu menyamar sebagai putri? Maaf, budak ini tidak sengaja. Kamu memang tinggal di tangan. Hal ini tentang Huang Shao. Jangan pedulikan urusan ini berjalan lancar atau tidak. Hari ini aku pasti akan mencatatnya. Sekarang, di tengah panas yang terik, es yang diukir meleleh adalah hal yang biasa. Jadi tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Song Jiang memanggilmu. Suara yang mulia, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai hidangan? Kamu sudah makan dan minum gratis di istana ini begitu banyak. Masih mengurusi ini dan itu. Upacara besar untuk permaisuri belum dimulai. Kamu belum menjadi permaisuri di istana ini, Dong Leyang ini. Beberapa tahun ini aku merawatmu, memenuhi kebutuhanmu, menganggapmu seperti adik kandung. Adik, membiarkanmu masuk ke Akademi Taisui. Sekarang kau membalas seperti ini. Balasanku masih ada. Aku adalah istri sah kakakmu. Bagaimana mungkin bukan permaisuri? Permaisuri. Kau. Layakkah kau? Kakakmu menyimpanmu bukan karena lain, tapi karena kasihan padamu. Seorang wanita desa biasa. Jika bukan karena beruntung mengikuti kakakku, bagaimana mungkin kau bisa sampai sejauh ini? Aku sarankan kau jangan bermimpi jadi ibu negara yang sempurna. Kau ini. Tapi dia cuma istri sederhana keluarga Lou. Aku bilang jujur padamu. Kakak sulungku akan segera menetapkan putra mahkota. Ibunya jadi mulia karena anaknya. Kamu itu apa sih? Si Long Naya, kalian kembali. Kejar aku dong. Feng Er, yang mulia kalian. Ayu tadi sedang mengobati aku. Aku jadi berlebihan, Feng. Erzhen sangat imut. Dia terlihat persis seperti kakak sulungku waktu kecil, Liu Zhixiong. Kamu harusnya beri aku penjelasan. Mereka siapa? Kakak Jin Yu adalah putri mahkota dari Nai Dongi. Dia dan kakak Hong Kuang jatuh cinta pada pandangan pertama di medan perang. Dan sekarang membawa pulang putra sulung sah dari dinasti Dayong. Jadi, kamu bilang mereka siapa? Masuk. Aku tidak salah bicara. Semuanya tentang Jin Feng Yu. Lu, pertemuan itu lebih berharga daripada segalanya di dunia ini. Dia, seorang wanita desa biasa. Apa yang dia tahu? Jin Feng Yu Lu, pertemuan itu. Kalau begitu, kita ini apa? Yo, baik di dunia nyata maupun di dunia ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku pasti akan membawamu menguasai dunia dan melihat bunga persik di Chang'an. Tapi pria di dunia ini biasanya punya banyak istri. Aku tidak. Aku hanya mau kamu. Aku hanya mau kamu. Anak muda, aku hanya mengirimkan ini untukmu. Sebuah kain.
Liu Zisiang, kamu pernah bilang akan kembali padaku seumur hidup, sendirian. Tapi di dunia ini, pria punya banyak istri. Kenapa aku tidak boleh? Selama bertahun-tahun aku sudah mengatur selirmu, apakah aku belum cukup baik? Lagi pula zaman sekarang sudah berbeda. Ayu sudah menderita banyak demi bersamaku, dan masih terlalu muda. Harus dihukum sesuai hukum. Tidak berlaku. Tidak sah. Hanya aku yang mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Selir kembali. Aku merindukanmu. Sungguh, yang mulia, selir kami juga sedang mengandung putra kaisar Anda. Yo, Aku tahu kamu sulit menerimanya sekarang, tapi aku ingin kalian sejajar sebagai permaisuri. Percayalah, Ayu tidak akan pernah mempengaruhimu. Yurong Heng juga bisa menggantikanmu sebagai ibu. Kemudian menjadi selanjutnya sebagai ibu, kamu bisa. benar-benar berhutang padamu. Ini namanya selingkuh. Anak harammu dengan wanita lain bahkan. Ingin aku mengakui sebagai anak kandung. Apa itu anak mati hidup, adik perempuan? Mengapa harus menindas kami begitu? Xiaolang, jika itu benar-benar adik perempuan. Kalau tidak bisa, aku dan... Masih akan ke Dongyi. Ham, aku pernah bilang aku akan melindungi kalian. Kalian tidak perlu khawatir dimanapun. Ini, aku bukan hanya sebagai suamimu saja, tapi juga sebagai raja seluruh dunia. Kamu harus mengerti aku mengerti. Halo, apa kabar? Nah, aku sebenarnya punya kejutan yang ingin aku beritahu padamu. Apakah kamu ingin mendengar kabar ini? Atau apakah kamu ingin dia menjadi ratu? Aku ingin kamu, halo, Liu Zhao, selama kamu setuju, semua permintaanmu yang lain akan aku penuhi. Tidak perlu semuanya. Bukankah dia cuma istri dari orang desa yang buruk? Dia benar-benar menganggap dirinya seperti bawang hijau yang cantik. Kamu, seperti kamu, dia sudah hancur. Hati, nah, pulanglah dulu. Aku ingin sendiri sejenak. Kamu ini, perempuan jahat, perempuan jahat. Phoenix hanya akan menjadi aku dan ibu ratu. Kenapa melepaskan? Aku tidak akan membiarkanmu merebut Phoenix. Buka. Adik, aku tahu kamu dendam pada kami ibu dan anak, tapi kalau ada masalah, hadapilah aku. Bagaimana bisa kamu berbuat jahat pada anak kecil yang baru 3 tahun? Bagaimana bisa kamu mendorongnya? Dia yang melompat sendiri lalu jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya. Adik, sampai sekarang kamu masih ingin mencemarkan nama baik, padahal kamu sendiri yang paling membencinya, bukan, guru? Kamu sudah bangun, kenapa masih terengah-engah? Dada terasa sakit, kamu pasti terbangun karena itu. Apakah harus makan dulu? Haha, semua berantakan di sekitarnya. Dagingnya banyak, dia sama sekali tidak ada masalah. Mereka berdua hanya berpura-pura. Aku bilang kamu lihat, tidak terlihat, luka besar. Yong Huangxi sekarang masih berteriak kepada kakak raja. Apa kamu ingin memberontak? Apa yang kamu lakukan? Yue Yang tertawa. Hier sepertinya pusing. Jatuh, hahaha. Kakak kaisar, jika Hier terjadi apa-apa, bagaimana dengan kakak Jinyu? Ayo pergi. Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Jelaskan semuanya. Kau ingin aku beri apa? Penjelasan apa? Aku tidak mendorongmu. Kau bangun sendiri. Ceritakan. Datang terlambat. Baiklah, anakku. Hati-hati. Kalau tidak segera pergi, nanti tidak sempat. Laos N. Lihat perutku. Perutku sakit. Kamu tidak jatuh, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu kecil. Kalau tidak segera pergi, nanti tidak sempat. Nenek, aku mohon, tolong lepaskan kami, ibu dan anak ini. Kalau tidak, anak, ada urusan yang harus saya urus. Yo Xie Fu Shou. Biarkan saya menemukanmu untuk beristirahat. Sejenak. Hanishi menganggapmu sebagai harta yang tak ternilai namun tidak menghargai. Mengirimmu ke dalam pelukan, mencari dengan penuh rasa. Inilah pria yang pernah berjanji akan mencintaimu selamanya. Gege Sui, legendaris membuat 3. Lahir segera masuk. Kejing, niang, kamu berdarah. Niang dalam. Bernafas, niang. Niang, gunakan sedikit tenaga. Niang. Ah, bagaimana keadaanmu, Niang? Mengapa dokter ini belum datang? Nanti kalau Nyonya takut anak dalam perutnya sampai tidak jadi. Apa-apaan kamu cepat pergi. Panggil orang. Ah, Nyonya Siwer kenapa? Keadaannya sangat buruk. Seharusnya memanggil tabib istana untuk makan, minum obat. Bagaimana? Suruh kamu melapor kepada kaisar. Minta tabib istana datang. Aku bahkan belum sempat melihat wajah kaisar. Tiba-tiba aku dicegat oleh beberapa orang itu. Kamu bilang apa? Ini trik ini, apapun yang terjadi, kamu adalah orang terbaikku. Tidak apa-apa, cuma terlambat sedikit. Aku lihat kalau berani lagi. Mengganggu dia, aku bunuh kalian. Yang, tahanlah, gunakan tenaga, tarik dulu, lepaskan. Beri jalan, cari kamu, pulanglah untuk istirahat.
Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan nyawa Nyonya? Du Zhao, kamu mau pergi kemana? Bagaimana dengan R? Bagaimana keadaan putra mahkota? Memang dia sangat cemas. Serangan itu sangat parah. Menggigit bibi, mengirimkan. Perempuan hina itu, kakak laki-laki, kamu harus mengerti. Perintah turun. Hapus dia. Aku mundur. Seluruh tabib istana diperintahkan untuk terus mencari Pangeran Agung. Pangeran Agung, berhenti. Yang Mulia dan Permaisuri sedang memanggil Pangeran Agung. Tidak ada yang boleh masuk. Tenang, Ma Yuan, anak itu akan baik-baik saja. Ya, Yang Mulia. Mengkhianati istana dan masuk gerbang istana tanpa izin pantas dihukum mati. Ini adalah keberanian yang luar biasa. Yang Mulia, Permaisuri saat ini sangat membutuhkan Yang Mulia. Tapi aku lebih membutuhkannya daripada dia. Yang Mulia, adik perempuan benar-benar ingin menggunakan ini. Tapi kamu harus biarkan dia sekarang jadi sangat cantik. Anak sudah bangun. Bunga, kamu sudah bangun. Cangkir bunga. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Aku tahu. Aku ingin pipis dan terjatuh karena aku tidak bisa berdiri dengan baik. Aku memang tidak salah tebak. Itu wanita jahat yang menyakiti adik kecil. Bahkan anak pun tidak dia lepaskan. Dia tidak membiarkan satu anak pun pergi. Kalian bicara sembarangan. Aku yang biasanya tidak melakukan hal seperti ini. Takut. Jenderal, tolong lepaskan. Ini Yang Mulia. Yang Mulia, lepaskan. Bebaskan. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan hubungan Anda dan Permaisuri? Lepaskan, Permaisuri akan mati. Apa yang Anda katakan? Permaisuri akan mati. Apa yang Anda katakan? Permaisuri mengalami kesulitan melahirkan. Anda dan tabib harus segera pergi. Saya khawatir tidak akan pernah melihat Nyonya lagi. Seorang tabib segera bergegas memanggil Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Anak. Tabib Liu dan Liang Ling bunuh diri. Mohon Tuan beri saya izin untuk pergi. Anda bisa. Benarkah Anda peduli pada nasib wanita hina itu? Siapa yang tahukah ini hanya pura-pura? Bagaimana seharusnya kita menangani Lu Zhao? Nyonya, tadi di luar istana, dia bahkan melukai seorang penghuni istana. Pengawal ini adalah Buddha hina itu. Ternyata pengawal wanita itu sama sialnya dengan dia. Le yang baru saja. Xiao Lang mengatakan bahwa dia melanggar peraturan istana, harus dihukum dengan pedang. Pria, kamu tidak bisa menangkapnya. Tidak, Nyonya. Tidak akan dibiarkan. Kalian, Nyonya, kamu harus bertahan sedikit lagi. Li Xiao dan tabib pasti akan datang. Aku khawatir aku tidak bisa menunggunya. Lu Zhao, kalian berani membunuhku. Permaisuri tidak akan membiarkan kalian. Adik Lu, sekarang di Sungai Gong, baik pejabat maupun rakyat biasa, menghormati Yun Yang dari Dongi dan Pangeran Agung sebagai yang utama. Kalau kalian menyakiti mereka, berarti kalian menyakiti Yang Mulia. Apalagi, sebenarnya itu karena kalian melanggar aturan dan aturan duluan. Jangan melawan lagi, biar kalian tidak menderita lebih banyak. Pergilah. Jangan buang tenaga sia-sia. Sayang, kalau sudah mengangkat Gao Yu, tidak ada yang bisa melihat matahari esok hari dengan selamat. Sayang, ada apa, Sona? Sayang. Tidak. Jadi sayangku, siapa namamu? Tidak punya nama, mereka semua memanggilku anjing jalanan. Kakak, bolehkah aku ikut dengan kalian? Kakak, kamu hanya perlu memberiku sedikit makanan saja. Kakak, bawalah aku pergi, ya kakak. Mulai sekarang, namamu adalah Lu Zhaoke. Baiklah aku, untuk melindungimu, untuk melindungi masa depan kita bersama. Aku pasti akan memberimu jalan menuju masa kejayaan yang cerah. Zhao, aku tidak akan lagi. Bukan lagi anjing jalanan. Aku punya nama sekarang. Aku adalah Lu Zhao. Aku punya nama sekarang. Aku adalah Lu Zhao. Yang Mulia, jangan terganggu. Gunakan tenaga lagi, Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang terjadi? Aku Yang Mulia. Ini apa ini? Darah siapa ini? Yang Mulia, ini darah Permaisuri. Permaisuri, dia bagaimana? Permaisuri mengalami kesulitan melahirkan. Kehilangan banyak darah. Selamat kepada Permaisuri atas kelahiran yang lancar. Sayangnya itu putri. Bagaimana Permaisuri bisa bersaing dengan wanita Dongi itu? Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Anak itu adalah anakku. Song Zhao, kirimkan segera. Surat burung merpati sudah dikirim ke 3 guru. Sudah dikirim. San Sheng sudah dalam perjalanan. Nyonya, Anda berencana untuk melakukan apa? Hati hamba sudah siap menghadapi segala perubahan karena dia sudah kehilangan jabatannya. Sekarang saya tidak perlu lagi merencanakan segalanya untuknya. Benar. Lalu, bagaimana dengan Lu Zhao? Nyonya, saat melahirkan, dia tidak melihat Yang Mulia dan tabib. Lu Zhao sangat marah dan langsung keluar. Sampai sekarang belum kembali.
ternyata Anda ingin pergi kemana? Mungkin sudah keluar. Tunggu, maaf saya datang terlambat. Itu kami. Anakmu tidak perlu datang ke sini dan berakting sebagai suami yang penyayang. Kan, aku tidak sanggup. Aku mengaku itu. Aku salah. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal tentang Aiwei dan Hier supaya kamu bisa siap-siap. Siap-siap untuk apa? Untuk kalian, Tengdi dan Zuge. Perlukah kamu berkata seburuk itu? Aku hanya pergi. Di mata orang lain, kamu seperti tipe orang yang sekarang ini hanya dia sendiri. Kamu masih mau aku bagaimana? Aku tidak mau bagaimana, Liu Zisiang. Anak itu milikku. Kita berpisah saja. Kamu bilang apa, San? Ayo, jelaskan kata-katamu padaku dengan jelas. Bukan. Katanya susah lahir ya. Tidak. Semuanya baik-baik saja. Kamu seharusnya berterima kasih pada Buddha itu. Dia membawa pisau masuk ke istana Weiyang. Kalau tidak, Raja, kakakmu bahkan tidak peduli denganmu. Orang lain. Dia sudah mati. Kan sudah mati. Sudah mati. Hou Liang, apa yang kamu bicarakan? Xiao. Lang, jangan menakut-nakuti. Liang, itu adalah selir yang kamu sebut. Masuk ke istana dengan pedang adalah hukuman mati. Para pengawal juga bertindak sesuai aturan istana. Memang, Buddha hina itu yang pertama kali melanggar aturan di istana. Mungkin sudah selesai semuanya. Apa itu? Kakak perempuan, Xiao Lu Jia, dia melakukannya untukku. Untukku, kamu. Masih manusiakah? Lu Zhao, aku mau cari dia. Lu Zhao, lepaskan aku. Dia cuma racun. Lagi pula, aku dan pacarku bukan dari dunia yang sama. Kalau mati, ya mati saja. Apa urusanmu? Begitu saja. Ah, Xiao Lang, kamu tidak. Bagaimana bisa kamu, adik, memukul Xiao Lang? Song Shao, aku rasa kamu sudah gila. Kakakku adalah yang mulia yang berkuasa. Bagaimana kamu berani memukulnya? Kalau mau pukul, pukul saja. Nyawa di mata kalian tidak berharga sama sekali. Bahkan membunuh kalian pun tidak akan dianggap berlebihan. Apakah dia benar-benar akan menganggapku sebagai musuh hanya karena seorang pelayan? Musuh? Ya. Liu Zisiang, sekarang aku merasa sangat asing padamu. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan sebelum menjadi kaisar? Ah, terima kasih atas pertolongan kakak dan adik dalam menyelamatkan nyawa. Nanti aku akan membalas kebaikan kakak dan adik. Baik saat naik kerbau maupun berkuda, aku akan membayar kembali hari ini. Silakan duduk. Lu, saudara Zhao, harus tahu. Jika pergi lebih awal untuk mendirikan dinasti baru, pasti akan membuat dunia ini setara bagi semua orang. Dunia ini tidak akan hancur tanpa alasan. Babi, lepaskan kepala. Luo Zisiang, kita wajarkan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang cerai. Apa kamu tidak mengerti? Tidak peduli apakah baik jiwa maupun kenyataan. Aku dan anakku tidak ingin lagi ada hubungan sedikit pun denganmu. Yo Chao, jangan sentuh ibuku yang mulia. Baru saja melahirkan. Apalagi putri kecil itu tubuhnya lemah. Tidak tahan diganggu. Putri kecil. Apakah ini hukuman dari langit untukmu? Melahirkan anak yang tidak berguna dan merugikan. Omong kosong itu, kamu. Diamlah, aku tidak salah bicara. Anak perempuan yang dia lahirkan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kakak Jin Yu, Heng. Dialah putra sulung sahmu, masa depan Dayong. Kadang aku hanya memanggil dari barak militer. Aku, tidak ada adik perempuan yang selemah itu. Aku rasa dia hanya cemburu. Kakak kaisar penuh dengan perhatian hanya untuk kakak Jin Yu, anak nakal itu. Jadi dia menggunakan nama sulit melahirkan untuk menarik perhatian kakak kaisar. Hahaha, yang mulia, apa? Itu kaisar. Kaisar, perang peradaban dunia yang ketiga telah dimulai, pasukan sudah masuk ibu kota, kamu. Bilang apa? Kamu bilang apa? Tiga suci adalah yang dikabarkan. Tiga suci yang teragung, konon. Dunia akan bersatu. Hanya dengan kebajikan tiga suci, siapa yang mereka setia, dunia ini akan menjadi milik siapa? Pastinya, anak-anak yang masuk ke ibu kota, mereka setia kepada kakak raja. Kini ada tiga suci yang membantu Xiao Lang. Jika bisa menjadikan Heng Er sebagai murid, kita di Dayong pasti akan abadi. Tiga suci. Berapa lama lagi sampai ke Zancheng? Dengar-dengar, 3 hari lagi. 3 hari lagi adalah upacara penobatan kakak Jin Yu. Ini benar-benar berita gembira yang datang bertubi-tubi. Sepertinya pasti surat dari ayahandaku yang mereka terima. Ternyata berpengaruh. Kini Dongi dan Dayong bersatu, menghentikan perang dan saling berbaik-baik. Tidak heran jika San Shenghui bersedia membantu Xiao Lang. Tenang saja, Bibi Ma Yuan tidak akan membuatmu menyesal. Datang ke Dayong, kamu. Kamu tertawa apa? Kamu yang tidak berpengalaman. Apakah kamu tahu siapa San Sheng? Coba katakan. Mereka memang kurang pengetahuan. Adikku tidak tahu yang disebut San Sheng. Dia adalah salah satu dari 3 cendekia terkenal di seluruh dunia. Qi Chai Sirong. Namanya tidak hanya terkenal karena keahlian dalam strategi militer, tetapi juga mampu menciptakan senjata langka di dunia. Senjata yang luar biasa. Ia menguasai keempat bagian ilmu pengetahuan dan 7 bidang studi. Mahir dalam kedokteran, pertanian, dan belajar darinya saja sudah cukup untuk menjamin ketenangan
ketentraman dan kemakmuran rakyat. Adapun Suanyuan, dia tahu segala hal di dunia. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Siapapun yang mendapatkan bantuannya akan mampu mengendalikan dunia. Tiga suci itu pasti bisa menyatukan 10 kerajaan. Bukan hanya orang timur, bahkan negara-negara kuat seperti Dayong, bahkan Kekaisaran Jin Barat, Hao Selatan, dan wilayah utara juga ingin mendapatkan mereka. Jin Yu. Kakak jangan buang-buang waktu berdebat dengan orang yang tidak berpengalaman ini. Setelah tiga suci setia kepada kakak, kalian berdua akan bisa memegang kekuasaan di dunia. Mimpi di siang bolong. Siapa yang kamu katakan sedang bermimpi di siang bolong? Kamu sendiri. Kalau bukan karena aku, tiga suci tidak akan datang dengan kekuatan besar. Song Zhao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berdasarkan apa kamu bilang, tiga suci datang karena kamu. Iya kan? Aku bilang, Ratu Suci, Aku bilang apa? Hahaha, kamu benar-benar bodoh selama 3 tahun. Song Zhao, kamu melahirkan seorang putri yang tidak berguna. Pasti otakmu sudah tertawa sampai hancur, kan? Baiklah, Zhao. Setelah melahirkan, tubuhmu lemah, perlu banyak istirahat. Mengenai masalah Hili, aku anggap tidak mendengar apa-apa. Kakak Raja, kamu Tidak perlu mempedulikannya. Hili, di dunia ini, mana ada wanita yang masuk akal? Menurutku dia sudah gila. Sudahlah. dalam 3 hari, pada upacara penobatan permaisuri, aku akan mengangkat Ayu sebagai permaisuri terlebih dahulu. Setelah tubuhmu sembuh, kita akan mengadakan upacara penobatan permaisuri yang lebih meriah. Mengenai Lu Zhao, aku akan menguburkannya dengan layak dan memberikan gelar akademis untuk keluarganya. Aku tahu. Ini aku. Kalau aku salah, aku akan ganti rugi. Sebut saja perhiasan yang dikirim dari wilayah barat nanti akan dikirimkan. Orang akan mengantarkannya untukmu. Xiao Lang Sansheng akan segera datang. Kita harus segera mempersiapkan segala sesuatunya. Semua orang tahu bahwa setelah 3 hari, pengampunan besar kamu akan diterima, dan kita akan mengendalikan secara wajar. Kamu telah berusaha keras untuk mendapatkan ini. Aku akan membuat mereka semua menjadi Fata Morgana. Perintah dari Nyonya. Semua urusan sudah selesai, dan saya juga telah mencari tempat yang cerah untuk Lu Zhao. Saya akan menguburkannya di sana. Dia pasti akan menyukainya. Sungguh melelahkan. Nyonya, silakan istirahat. Anggap saja ini untuk putra kecil. Lihatlah, putri kecil selalu tersenyum. Nyonya, Anda belum memberi nama untuk putri kecil. Mari kita panggil dia Huan Zhao. Bagaimana? Sinar senja, sinar senja. Senja cerah di langit malam benar indah. Bintang kecil. Untuk aku berhias, yang mulia, benar-benar harus pergi. Kamu masih belum pulih dari masa berpantang. Bagaimana jika mereka kembali menghina kamu? Aku sudah tak mencintai kaisar yang memerintah dengan kekuasaan. Aku ingin membalas dendam untuk Lu Zhao. Aku ingin memberi mereka sebuah hadiah besar. Kakak Perisinyu, kamu hari ini benar-benar cantik. Buah, tapi jubah Phoenix ini harus kamu yang memakainya. Yang mulia Zhao. Selama bertahun-tahun, seluruh istana dan rakyat bekerja keras siang malam untuk raja. Bagaimana mungkin raja memberi gelar ini? Perempuan dia adalah selir. Ini adalah putri Dongi yang bangsawan dan melahirkan putra mahkota yang pertama, Nyonya Muda, seorang wanita desa biasa. Bagaimana bisa dibandingkan? Tentu saja, kakak perempuan Jin Yu yang bermartabat tinggi. Hanya dia yang pantas menjadi selir permaisuriku. Tidak seperti pengantin yang dikirim. Apa sebenarnya dia? Saudara kaisarku. Sebelum menjadi kaisar, Song Zhao tidak cocok. Apalagi sekarang, wanita yang berwajah merah itu, dia tidak seberkah setengah dari kemuliaan kakak perempuan Jin Yu. Setelah hari ini, aku akan menjadi permaisuri resmi dinasti Dayong. Dia, Song Zhao, hanyalah istri miskin yang sama sekali tidak pantas dibandingkan denganku dalam upacara penobatan permaisuri. Upacara penobatan permaisuri. Tunggu dulu. Permaisuri Zhao datang. Bagaimanapun juga, Permaisuri Zhao kita memang pantas mendapatkan gelar keagungan bangsa besar dan ibu dari seluruh dunia. Tidak. Pantas apa dengan gelar keagungan bangsa besar dan ibu dari seluruh dunia? Dia hanyalah istri miskin dari desa, istri pertama Xiao Lang, adik Xiao. Mungkin dia masih merindukan kematian An Wei, jadi ingin membuat keributan di upacara penobatan ini, mengganggu upacara. Upacara besar tidak masalah, jika tiga suci datang dan mengganggu mereka. Saya rasa dia sudah kehilangan ambisi dan marah hari ini. Ini bukan upacara besar permaisurimu. Kamu datang ke sini untuk apa? Di seluruh istana sungai, di mana aku tidak bisa datang. Kamu. Zhuge, kenapa kamu datang? Bagaimana kesehatanmu? Beberapa hari ini, kamu bahkan tidak mau menerima hadiah yang kuberikan. Jangan juga
juga, dan putri kita, bagaimana keadaannya? Apakah dia sudah diberi nama? Jangan khawatirkan hadiah itu, Yang Mulia. Berikan saja kepada orang yang ada di hatimu, Yang Mulia. HMPH, taktik ini hari ini bukan sembarangan. Ini bukan hanya upacara penobatan Ayu, tetapi juga hari kedatangan 3 provinsi. Jangan sampai ada yang mengacau. Jangan berbuat konyol. Yang Mulia, 3 suci sudah datang, mereka segera tiba di Balai Taihe. Cepatlah. Segera sambut mereka. Song Zhao, jika kamu tahu diri, cepat pergi dan jangan ada di sini. Jangan mempermalukan saya. Adik, ini 3. Santo, bukan kamu yang bisa mengganggunya. Jika kamu membuat marah 3 Santo, kamu akan menjadi orang yang berdosa. 1. Hanya takut Xiaolang pun tidak bisa melindungimu. Ayo, bawa Zhao Nian kembali untuk istirahat. Saya ingin lihat siapa yang berani mengganggu saya. Salam kepada Tuan, salam kepada Tuan. Tuan, bagaimana kalian berani memanggil Song Xiaoju? Apakah kalian bertiga salah mengenali orang? Inilah pemimpin kita di Diong. Dia adalah raja kalian di masa depan. Tidak salah lagi. Saya, saudara kaisar, saya adalah orang muda yang berbakat dan memperhatikan daerah ini. Di masa depan, kalian pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dari saudara kaisar saya. Apakah kalian tidak menyadari hal ini? Apakah kalian mengalami masalah penglihatan? Kami sudah bertemu dengan Tuan kami. Lalu kalian ini siapa? Mengapa sikap kalian seperti ini? Xiaolang Sansheng, apakah kalian tidak mengerti? Adik, 3 orang? Aku adalah raja yang berani. Apakah kalian datang bukan untuk membantuku menyelamatkan rakyat dan menyatukan dunia? menyelamatkan rakyat dan menyejahterakan dunia. Lou Shi, kau membunuh tanpa ampun. Apakah kau pernah memikirkan rakyat? Dengan apa kau menganggap bahwa 3 suci akan membantu seorang raja yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil seperti Song Jia? Apa hakmu, perempuan hina, untuk berbicara di sini? Ya, adik, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu di depan 3 suci? Lagi pula, pengawal rahasia itu sudah mengangkat pedang saat masuk ke istana. Hamba hina itu sudah mati. Kamu benar-benar sangat peduli padanya. Dia hanyalah seekor anjing yang tidak patuh. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Keluarganya sudah cukup baik. Menurutku seharusnya dia diberi pelajaran. Song Jiang, kamu berani memukulku. Kenapa? Ada masalah. Dia adalah anjing. Lalu kamu ini apa? Sesuatu yang bahkan lebih rendah dari anjing. Sudah jadi putri. Lupa dari mana kamu berasal. Katanya bersembunyi di bawah tanah dulu saat di kamp pengungsi. Dulu Putri Liang ini bahkan berebut makanan dengan anjing liar. Sungguh. HMPH, pemimpin, aku akan membunuh gadis jalang ini. Song Xiao, aku akan membunuhmu. Gadis jalang ini, aku bilang dia akan memberontak. Astaga, kamu cepat beritahu dia, kenapa masih mau menipu dia? Jelas itu dia yang menulis. Diam, ini. Apapun yang sudah terjadi sebelumnya, jangan dipermasalahkan lagi. Oke, kamu dulu. Beritahu bagaimana kamu menjelaskannya. Kenapa ketiga tuan muda itu bisa diganti? Apakah tuanmu tidak mempermasalahkannya? Tidak mempermasalahkan. Kamu menganggap nyawa seperti rumput, membiarkan Lu Zhao mati. Kamu juga tidak mempermasalahkannya. Kamu membawa orang luar, menyebabkan aku sulit melahirkan, hampir kehilangan nyawa berdua. Itu adalah dirimu sendiri, adik yang tidak berguna. Kamu baru saja melahirkan dan sedikit emosional. Saya memahami. Tetapi kamu seharusnya tidak mempermainkan Sansheng, kakak Jin Yu. Apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu? Konon Sansheng mengasingkan diri di pegunungan. Tetapi sekarang adik baru saja melahirkan dan sudah ada 3 pria yang mengaku sebagai Sansheng dengan gegap gempita masuk ke istana. Ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Baiklah, Song Chang, kamu berani mencari orang untuk menyamar sebagai Sansheng. Tidak banyak orang yang berhutang budi kepada mereka. Kalian bilang kalian adalah 3 suci. Siapa yang tahu yang asli dan yang palsu? 3 suci yang terhormat itu mungkin sudah tua renta. Sekitar 70 atau 80 tahun. Ah, mana mungkin mereka satu persatu berlagak seperti penjual daging yang mengibas-ngibaskan ekornya. Song Zhao, kamu seharusnya tidak perlu menjelaskan. Menjelaskan apa? Lou Zixia, kalian benar-benar pandai membalikkan keadaan. HMPH, sungguh menjijikkan. Semua itu tidak penting. Hari ini aku datang ke upacara megah ini untuk bercerai dengan Lou Zixia. Tersenyumlah pada Lou Zixia. Cerai. Ini Surat cerai apa ini? Mulai sekarang anak perempuan menjadi milikku. Tidak peduli apakah kamu penguasa dunia atau dalam kesulitan. HM, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Kamu bisa jadi penguasa dunia atau di ujung jalan. HM, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. tak lama lagi, hari ini jangan harap ada yang bisa meninggalkan Shatin. Liu Zhixiang dan yang lainnya adalah 3 suci. Jika kamu merasa tergerak hati padanya, mereka akan berani melanggar hukum tertinggi di dunia. Adik perempuan, kamu tidak perlu lagi menipu dan berpura-pura. 3 suci sudah memiliki kepribadian yang tinggi dan terkenal di seluruh dunia. Bagaimana
Bagaimana mungkin mereka berbuat seperti ini denganmu, adik perempuan, tanpa kejelasan? Sudah selesai, kakak. Semua orang tahu bahwa kamu hanya berbuat begitu untuk menipu aku, dan aku juga harus memperhatikan batasan. Kamu sebagai orang dewasa, aku ingin kamu sukses. Bagaimana menurutku? Bagaimana rakyat melihatku? Jangan lagi menghabiskan banyak kata untuknya. Terlalu bertele-tele dalam berbicara. Menurutku, kamu seharusnya menyingkirkannya dan mengasingkannya. Tidak akan menyingkirkan. Juga tidak akan bekerja sama denganmu, tapi demi wajahku yang penting. Mereka bertiga harus mati, tuanku. Setelah menerima surat merpati, kita akan segera berangkat. 100.000 pasukan akan tiba diperkirakan. Perlu sedikit waktu untuk kalian. Satu persatu, ini terlalu dalam, kan? Jika kalian tidak menangis sampai melihat peti mati, jangan salahkan aku. Agar kalian benar-benar menyerah. Kakak Jinyu, apakah kamu punya cara? Kakak Jinyu, apakah kamu punya cara? Meskipun Sansheng jarang muncul, tetapi kakakku sudah cukup dekat dengan mereka. Sudah 7 hari yang lalu, aku mengirim surat merpati untuk memanggil kakakku. Untuk bergabung dalam perayaan besar yang kaya ini. Pangeran Dongi akan datang. Ya, tunggu sampai Pangeran Dongi datang. Maka kalian akan tahu apakah Sansheng itu nyata atau tidak. Saudara kecil, 3 suci yang sebenarnya. Tentu saja tidak akan salah paham dengan adik perempuan di sini. Semuanya akan terbukti ketika kakak Wang datang. Namun, kakak Wang adalah pejuang terkuat dari Dongi dan sifatnya tidak terlalu baik. Nanti adik perempuan, 3 orang kecil ini tidak akan cukup untukmu, kan? Maka kita tunggu saja. Adik perempuan, terima. Berhentilah dengan trik-trik itu, Xiaolang. Sekarang hatinya hanya untukku saja. Tidak peduli seberapa keras usahamu, kamu tidak akan bisa mendapatkan hatinya kembali. Kenapa kamu tidak pura-pura lagi? HMPH, sekarang Xiaolang berdiri di pihakku. Nanti Heng Er akan segera diangkat menjadi pangeran mahkota. Dia berbeda dengan anak haram yang kamu lahirkan itu. Kamu. Ulangi sekali lagi, aku bilang anak haram yang kamu lahirkan itu nantinya hanya akan dikirim ke daerah terpencil, menjadi bahan hinaan dan penderitaan. Dihina oleh ribuan orang. Injak Xiao Jinyue, jika berani bergerak. Anakku, kamu pasti akan berhenti. Lepaskan dia. Song Zhang, aku rasa kamu sudah gila. Apa kamu gila? Tidak gila. Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu tidak bertanya apa yang dia katakan? Apa yang kamu katakan? Aku hanya menasihati adikku untuk mempertimbangkan wajah keluarga. Jangan terjebak dalam pria-pria itu. Siapa yang tahu? Adik perempuan malah marah dan tersinggung. Song Zhao, kamu mau apa? Musik Jie Jie sekarang sudah menjadi satu tubuh dengan kakak laki-laki saya. Apa yang dia katakan adalah apa yang dikan kakak laki-laki saya. Kata-kata sulit. Apakah kamu tidak menganggap kakak laki-laki saya penting? Jadi itu maksudmu. Aku benar-benar berharap. Aku berharap aku tidak pernah mengenalimu. Apa yang kamu katakan, aku bersedia. Kita tidak pernah bertemu. Aku lebih suka kita tidak pernah saling mencintai. Tak peduli dunia manapun, aku tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Begitulah, kita akhiri di sini. Begitulah, semua pangeran liar. Ayo. Akhirnya pangeran datang, raja tersenyum, kakak datang. Segera, Song Zhao, kamu tidak akan punya kata lagi, kamu. Dan ketiga muda-mudi palsumu akan mati. Sudah dipastikan, aku keras. Liu Zhixiang, kamu mau apa? Selamat, pangeran memeluk putrinya dan maju ke medan perang. Tadi kamu begitu lemah lembut dan manis, tidak mungkin dia tidak marah. Jadi, siapa yang bisa membantumu? Mereka bertiga berpura-pura jadi pria baik, munafik, dan tidak tahu malu. Lepaskan aku tidak butuh yang mulia, jangan datang tanpa kabar. Adik kita di sini, apa yang baik tentangmu? Yang mulia, awalnya kamu membiarkan Putri Dongi menikah dan melahirkan anak, lalu membiarkannya berdamai denganmu di Sungai Sembilan, dan sekarang begini. Apa yang akan terjadi padanya? Pangeran ini tidak ada hubungannya dengan aku, Hong Xiu. Semuanya, dia, Song Zhao, menyuruh orang menyamar sebagai San Shao, bahkan membuat San Shao palsu memanggilnya Zugong. Sungguh tidak tahu. Malu apa? Melambaikan tangan, istri sah yang setia, Daing, pasti akan ditangani sesuai aturan Daing. Adapun Ayu, aku akan menjaganya dengan baik. Wang Dongi, Wang Zihai, mohon maaf, membiarkan suami yang sudah tua dan miskin menghina adikku, juga membiarkan orang lain berpura-pura menjadi Sansheng. Hari ini aku pasti akan mengikat Zhao Song dan Sansheng palsu ke hati Wan Huasuo. Benar begitu? Kalau begitu, baiklah, lihatlah dia dengan baik. Kita siapa? Kereta itu adalah orang yang kau cari untuk berpura-pura menjadi Sansheng. Kau tidak kenal. Kenali mereka. Mereka apa? Itu, kenapa aku harus mengenal mereka? Raja Kibing, pangeran dari Dongi, menerima biaya pertemanan. Uang hanyalah seperti surat menyurat kita. Semuanya membuat kami bertiga. Untuknya lahir, kami bertiga menolak di timur, kami bertiga belum pernah melihat asalnya. Ternyata begitu. Kamu bahkan tidak pernah bertemu dengan ketiga orang suci itu. Bagaimana bisa?
Menyimpulkan mereka adalah penipu. Aku telah bertukar surat dengan ketiga orang Qi selama 3 tahun tapi tidak pernah melihat wajah aslinya. Kamu wanita kasar dan bodoh. Apakah kamu pikir ketiga orang Qi bisa ditemui sesuka hati? Kamu tidak pernah bertemu dengan ketiga orang muda selama 3 tahun. Itu memang pantas bagimu. Setelah mengantar pergi, sekarang benar-benar ada 3 suci di depanmu. Tapi kamu malah tidak mengenali mereka. Yang sebenarnya bodoh adalah kamu. Kalian mencari orang untuk menyamar sebagai 3 suci, itu sudah dosa yang tak terampuni. Hari ini aku akan berperang untukmu. Tentang urusan Song Zhao hari ini, aku akan menanganinya dan memberi penjelasan padamu. Memberi penjelasan? Orang itu menyamar sebagai 3 muda, berani sekali. Aku lihat upacara penobatan gelar kakakku ini. Sebenarnya tidak menghormati aku, orang dari Dongi, Kaisar Ayu. Aku minta kamu segera eksekusi orang hina ini. Song Zhao, dia memiliki tempat dan kegunaannya sendiri. Sedangkan kamu hanya bisa membuat pejabat lebih patuh dan melayani. Xiaolang, kakak uangku tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya melihat adik perempuan diperlakukan tidak adil. Dan aku merasa sakit hati. Ini sengaja dibuat agar kamu merasa dirugikan. Hahaha, 3 suci keluarga Chen sudah tidak penting lagi. Keluarkan. Ini adalah... Apa ini? Ah, berjalan ke barat laut minyak di sini. Dari mana asalnya? Apa ini? Emas hitam? Orang khusus yang bawahan saya di wilayah Mong. Tambang di wilayah perlindungan barat daya, itu bukan tambang milik tuanku. Bagaimana bisa menjadi milik pangeran? Bagaimana bisa? Saya jelas-jelas mengawasi wilayah kosong dengan ketat. Bagaimana? Orang luar bisa masuk ke wilayah kosong jika emas hitam ini digunakan untuk perang. Hal ini terutama serangan api pasti akan membuat tak terkalahkan. Saat itu 9 provinsi dan 10 negara pasti akan berada dalam genggaman kita. Pangeran Dongi, Aspu, datang ke pasukan besar kami. Tentunya adalah untuk berkolaborasi dengan Dayong merencanakan dunia. Sangat baik sekali. Kami, Dongi dan Dayong sudah memiliki kekuatan negara yang kuat. Sekarang ditambah dengan emas hitam ini, rasanya seperti macan yang mendapatkan sayap. Ah, emas hitam ini jauh lebih tinggi daripada pedang 3 suci. Aduh, orang-orang tertentu ini. Mungkin hanya 1 dari 3 saudara yang tidak mampu menahan kekuatan setengah dari kekuatan Black Gold ini. Jin Yu, kakak perempuan mungkin salah paham tentang kekuatan Black Gold ini. Sudahlah, Black Gold memang sangat kuat. Hanya saja aku takut kalian tidak mampu menanggungnya. Adik, ini cuma bercanda. Aku adalah putri tertua Dongi, Xiaolang, dan juga seorang kaisar yang sangat berpengaruh di dunia ini. Apa yang tidak bisa kita tanggung? Sudahlah, dia hanyalah seorang petani desa, tidak punya pengetahuan, jadi tidak perlu membuang waktu berbicara panjang lebar dengannya. Pembawa acara harus memberitahu mereka bahwa wilayah tambang Mengsi adalah milik Anda. Jangan hanya melihat, tapi lihat bagaimana mereka mendapatkan emas hitam. Sayangnya, di wilayah tambang Mammoth, ada sosok misterius yang dikenal sebagai penguasa Xuan Huang, yang telah menjinakkan binatang buas unik dari Mammoth dengan garis keturunannya. Dalam perjalanan ini, saya membawa pasukan elit, hampir seluruh pasukan hancur sebelum mendapatkan ini. Dengan kekuatan 9 lembu dan 2 harimau, saya hampir berhasil menangkap 1 ekor Keyes. Jadi, bisa dibilang kunci untuk mendapatkan emas hitam adalah Keyes itu. Benar, kirimkan. Ayo. Inilah Keyes Jiuzhou. Benua yang paling buas. Salah satu makhluk buas yang mengerikan di awalnya disebut sebagai tanah tak berpenghuni. Semua karena ini. Makhluk berkeliaran melakukan kejahatan, raja negara beruang ini ternyata Dapat menjinakkan makhluk yang begitu menakutkan ini. Dia sebenarnya siapa? Dia tidak hanya memiliki 4 tambang emas di timur, selatan, utara yang kaya raya, tetapi juga memahami urusan masa lalu dan sekarang. Di atas 3 pemuda, jika dia bisa menaklukkan makhluk ini, mengapa tidak menjadikannya bagian dari pasukannya? Jejak manusia sulit ditemukan, daripada susah payah menyenangkan, lebih baik menemukan cara kunci untuk menaklukkan kekacauan ini. Untuk sekaligus menaklukkan daerah tambang Mammoth dan menguasai emas hitam. Para penjahat tahu malu ini bahkan berani di depan tuan mereka merencanakan mencuri tambang tuan. Namun, bulan dan telapak ini sangat ganas tanpa surat Xuan Huang. Siapa yang bisa menaklukkannya? Kaisar Wuma, aku kali ini membawa emas hitam, pertama sebagai gelar pemberani. Lalu, kedua untuk menemukan cara kunci menaklukkan kekacauan ini. Dan cara kunci menaklukkan kekacauan ini adalah orang itu ada di sisi kaisar. lengan merah. Seni binatang giok ini sudah lama aku tidak gunakan. Kakak Jin Yu, ternyata kamu masih bisa menggunakan seni binatang giok. Tidak kusembunyikan. Saudari Wu sejak kecil belajar seni mengendalikan binatang dari guru negara Dongi, dihormati sebagai Dewi Dongi, sangat berbahaya. Harimau, macan tutul bukan masalah. Di bawah 5 hari selain Xuan Huang Ling harimau, hanya seni jinak binatang saudari Wu yang bisa dikuasai. 1. Mencoba itu benar-benar bagus. Kekacauan yang luar biasa harusnya menurut saat kakak Jin Yu mengajar. Aku sarankan, kamu jangan melawan arus. Kalau tidak kekacauan ini
Di balai Taiji ini kalau mulai gila, akan sulit diatur. Song Zhao, kamu sendiri tidak punya kemampuan tapi masih ingin menggulingkan kakak Jin Yu di sini. Dia tidak seperti orang bodoh sepertimu. Benar, adik perempuan, aku tidak seperti kamu orang bodoh. Orang bodoh dan orang berbakat tidak mungkin sama. Kaisar Dayong kali ini mencapai kerjasama besi hitam dengan Dayong. Aku, ada satu permintaan lagi, silakan katakan, Pangeran. Jika tidak ada yang bisa menaklukkan binatang keis ini, maka posisi selanjutnya di Dayong hanya bisa diisi oleh dia seorang. Yang mulia, setuju atau tidak? Setuju, kakak Wang. Kamu gunakan. Apakah kamu memaksa Xiao Lang dengan hal ini? Anak itu adalah permaisuri Dayong dan juga putri tertinggi dari negara Dongyi. Bagaimana bisa disandingkan dengan wanita kasar ini? Saya tidak akan mengalah dalam permintaan ini. Aduh, kakak, setujulah. Menaklukkan keis bisa mendapatkan emas hitam. Emas hitam itu jauh lebih berharga. Song Zhao, si kaya yang bodoh dan kuat ini. Hahaha. Hei kalian. Apa yang dimakan oleh bek tengah utama, barang sampah yang biasa juga ada yang berebut. Hahaha. Kamu. Benar-benar ingin. Jangan berakting lagi. Hou Zhixiang. Aku sudah bilang ingin berpisah denganmu. Kedudukan sebagai permaisuri ini, aku sama sekali tidak menginginkannya. Kakak Kaisar. Wanita hina ini sendiri tidak mau jadi permaisuri. Bukankah ini Pak? Song Zhao, kalau kamu mau berbuat dingin sama aku, jangan salahkan aku. Baik, aku setuju. Mulai sekarang roh tentara besar ini akan memeriksa Yishen bukan untuk pamer kekayaan dan kekacauan sihir. Silakan, nanti monster kekacauan. Marah tidak diminta oleh tuan kami. Masih di sini bicara omong kosong minta dia mengirim Zhao. Jangan-jangan kamu juga ingin tidak mengirim Zhao. Adalah penguasa Xuan Wu ini ya. Xiao Lang Luoyang, suamimu sudah baik. Xiao Lang Zhao Yang, kalian perhatikan baik-baik ya. Selamat. Senang. Lihatlah binatang ini benar-benar mengikuti Jin. Kakak Yu sedang bergerak. Song Zhao, hari ini aku akan membuatmu tahu bahwa terlepas dari latar belakang ungu atau dukunganmu terhadap Xiao Lang, kamu tidak akan pernah mampu dan selamanya hanya bisa diinjak di bawah kakiku. Guru, Fu, lakukan sesuai ini, kekacauan pasti. Akan menjadi gila, biarkan dia dihukum. Kata-kata baik sulit dinasihati. Sialan, hantu kecil. Binatang, patuhlah agar bisa hidup. HM. Hong Xiu, brengsek, benar-benar mendengarkan kata-kata kakak, hampir menjadi nama. Hei Lau. Hang hubungan darah. Manusia kis Song Zhang. Song Zhang adalah mitos dalam nenek moyang Song Zhao adalah penguasa Xuan Huang. Baiklah, kembali saja. Bagaimana kamu menaklukkan? Binatang keis. Suruh seseorang mengantar Pangeran Dongyi turun dan rawat dengan baik. Baru saja kamu. Baru saja lihat kan, binatang keis itu menunjukkan sikap yang begitu ramah kepada anak buah Nian. Iya, benar, Nian. Nian yang menyuruh binatang keis itu masuk ke dalam kandang, dan binatang itu benar-benar menurut dan masuk. Apa mungkin berdiri di sana berarti ada sesuatu? Binatang itu pasti sudah dijinakan dulu oleh kakak Jin Yu. Binatang itu memang suka darah, makanya dia diberi kesempatan duluan. Guru, tidak. Kalau kamu juga coba sayat sekali saja. Anak serigala kecilku, baru saja dia sudah jinak. Dengan binatang buas itu, tak disangka dia malah tiba-tiba menjadi gila. Konon kabarnya, indera penciuman binatang buas itu sangat tajam. Tapi hari ini ada aroma berbeda dari tubuh adik perempuan. Sejak dia mengalami kesulitan melahirkan, setiap hari dia mengonsumsi ramuan untuk mandi. Itulah sebabnya tubuhnya berbau tidak sedap. Song Zhao adalah kamu yang membuatnya bingung dan menjadi gila. Tidak menyangka kamu sekarang seperti ini. Kejam, aku kejam. Selingkuh dengan Xiaohe dan Nezha. Setengah pun tidak ada. Perkara sudah sampai sini. Cepat tanda tangan di surat perjanjian itu. Mulai sekarang aku dan Wan Zhao tidak ada hubungan lagi. Wan Zhao itu nama putriku. Namanya adalah Song Wan Zhao. Panggil dia Song Wan Zhao. HMPH, adikku. Kamu dengan anak Xiao Lang bagaimana bisa menggunakan nama ibu? Apakah tidak mungkin? Barang rugi ini bukan milik saudaramu. Diam. Kakak Kaisar, kau bertempur di luar negeri sepanjang tahun. Hanya pulang sekali atau 2 kali setahun. Saat kau tidak ada, Song Zhao di istana sangat bebas. Sekarang dia menyuruh orang berpura-pura menjadi tuan muda ketiga dan bersikeras ingin menikahimu secara resmi. Aku rasa ayah anak ini pasti ada di antara keluarga mereka. Benar, itu memang bukan anakmu karena kau tidak layak menjadi ayahnya. Pergi sana. Ayo pergi. Aku tahu yang kau mak adalah rencana. Kau tidak ada hubungan apapun dengan ketiganya. Anak perempuan kita juga baru. Ada saat musim dingin tahun lalu, Tika kembali ke Beijing. Tapi urusan hari ini, kamu juga punya hal yang ingin disampaikan. Mari kita sama-sama mundur. Aku bisa membantunya pergi. Tapi kamu sebaiknya kembali ke istana dan merawat anak perempuan kita dengan baik. Oke. Xiao Lang, aku, kakak Kaisar
terluka parah seperti itu. Bagaimana bisa membiarkan mereka begitu saja? Lang yang baik. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan luka kakak kaisar. Tiao Lang, aku akan memberimu sebuah janji. Gantikan Chang Chang, dia masih punya urusan dengan anak perempuan kita. Ada masalah dengan putri kecil. Kamu bilang apa? Ada masalah dengan putri kecil. Kamu bilang apa? Apa? Selamatkan mereka. Biarkan mereka masuk. Adik perempuan sebagai selir istana. Bagaimana bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa rumah kami menangis? Saat itu, aku mengganti popok putri kecil dan membersihkannya. Belum selesai. Setelah setengah batang dupa, aku kembali dan melihat. Putri kecil, cepat panggil permaisuri. Putri kecil baik-baik saja. Rong, Yiki terengah-engah, tapi aku menemukan dia tidak hanya kotor, tapi juga berbau. Aku khawatir. Ibu, semua ini salahku karena tidak merawat putri kecil dengan baik. Bau ini. Kau harus berurusan dengan anak perempuan bibi. Putri kecil mengalami kejang. Jika tidak segera diobati, bisa berbahaya. Nyawa terancam. Tuan Luo Zisiang punya cara. Masih panas? Tuh jendela. Bajingan ini bagaimana bisa? Ketika saya keluar, jelas-jelas jendelanya terbuka. Lihat api, jaraknya juga jauh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sini. Bagaimana bisa ada giok? Model gioknya sepertinya. Putra mahkota berkata 9. Bagaimana mungkin ini giok milik Jing Heng? Dia sebelumnya sudah berbuat licik dan terus memperbaikinya. Dia juga merawatnya. Bagaimana mungkin tanpa alasan tiba-tiba datang ke toko kontrakmu? Giok ini untuk apa? Jelaskan. Beranikah kau membiarkannya datang? Hadapi saja, Song Zhao. Kau sendiri tidak merawat barang yang merugikan ini dengan baik. Sekarang kau malah berteriak-teriak di sini. Menyalahkan siapa? Baiklah, aku yang akan menyelesaikannya. Datanglah. Ana, hamba menghadap ayahanda. Tidak tahu ayahanda memanggil hamba ada urusan apa. Hamba sekarang. Hari ini, kah kau sudah menemui orang ini, Tiao Lang? Anak ini adalah putra hamba dan kau tidak ingin mencurigai anaknya dengan orang lain, bukan? Hamba tidak tahu apakah sudah datang atau belum. Kalau begitu, bagaimana dengan jimat ini? Hanya berdasarkan sebuah jimat, bagaimana bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bukti yang jelas bahwa anak hamba yang melakukannya? Tidak bisa. Selama beberapa hari ini, Permaisuri 5 dan saya selalu berada di dalam istana. Tidak tahu apa yang terjadi. Kecil, kamu benar-benar mendengar bahwa ini bukan ulah monyet. Aku rasa, mungkin ada yang ingin menjebak kita. Monyet merah kita. Ya, pasti ini adalah sandiwara yang dibuat oleh Song Zhao. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. HMPH, hati kecil si pemuda itu belum sembuh. Bagaimana bisa menerima ketakutan seperti ini? HMPH, bagaimana bisa? HMPH, tubuhnya begitu lemah. Mengapa adik perempuan harus terus-menerus tidak melepaskan kita dan menjebak kita? Dia ini kenapa ikut campur urusan saya? Dari mana datangnya penyihir Liu Ziqiang? Kamu juga berpikir begitu? Aku Ruo. Jika adik perempuan memang sulit diterima, maka aku akan menurut keinginan adik dan mati di sini bersama Houer. Ayu, ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Mengapa Suzhou harus bersama mereka? Ibu dan anak itu tidak bisa berdamai. Sebenarnya siapa yang tidak bisa berdamai dengan siapa? Nyawa ibu dan anak itu, nyawa putriku. Bukankah begitu? Ini sudah takdir, hanya karena kamu lahir itu. Ya sudah, apakah uang dan barang layak? Kakak perempuan Jin Yu sekarang adalah permaisuri Dayong Heng Er, adik laki-laki tertua Dayong. Jika mereka benar-benar mengalami masalah, kamu membenci orang yang membayar uang ini. Siapa yang benar-benar menentukan nasib? Diamlah, aku tidak berkata salah apa-apa. Ini adalah wanita beracun yang terus-menerus mengganggu. Jika tidak diberi pelajaran, dia adalah tumor ganas yang akan membahayakan seluruh keluarga kita. Tumor beracun. Aku telah melakukan begitu banyak untuk keluarga Lo, tapi akhirnya, namun, kalian menyebutnya sebagai tumor jahat. Tolong, biarkan kami, Ibu. Aku tahu kamu tidak puas dengan aku. Jika ada yang ingin kamu lakukan, lakukan padaku. Jangan menyusahkan anak kecil ini. Saudara Raja, Heng Er sedang sakit parah. Jika tidak diobati dengan cepat, dia mungkin kehilangan nyawanya. Anak kecil Heng Er bukan hanya satu-satunya keturunan dari dinasti Dayong, tetapi juga pangeran kecil dari Dongi. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan hubungan antara dua negara demi adikmu? Apalagi yang bisa Dilakukan. Sang raja pergi dan tidak ada solusi untuk masalah ini. Jangan ada yang pergi. Jangan pergi. Kamu pergi, jangan berbuat onar. Bagaimana anak yang sedang dikandung ini bisa menjelaskan padamu jika demikian orang itu juga tidak bisa kehilangan sang pangeran? Ah, tidak. Tidak. Ah, jangan. Ini jarum belum ditusukkan, sudah terbangun sang pangeran. Harus berpura-pura pingsan dengan
Dengan baik, sang pangeran memiliki postur yang gagah. Seperti pelangi, sebenarnya tidak terlihat seperti serangan penyakit jantung. Xiaolang, hanya saja tadi terkejut. Jadi yang mulia, ini baru saja ada maksud. Mengapa di ambang jendela ini ada jejak kakimu? Di depan pintu kamar kecil ada pekerja yang menjaga. Jika ada yang ingin mencelakai putri, pintu depan pasti tidak bisa dimasuki. Jadi hanya bisa masuk lewat jendela. Tidak salah. Dan belakangan ini sering hujan, aku lihat di belakang rumah ada lumpur yang mengendap. Orang yang masuk lewat jendela pasti akan meninggalkan jejak lumpur dan telapak kaki pasti akan lengket dengan lumpur. Yang mulia, aku disebut Niang-Niang bukan karena aku sendiri yang mengatur. Benar-benar ada orang yang ingin membahayakan Xiao. Putri, Xiaolang. Hier, sekarang dia belum sembuh sepenuhnya. Lebih baik kita pulang dulu untuk beristirahat. Xiaolang, kakak perempuan Xin Yu, anak kecil ini. Anak itu bermain dan mungkin dia tertular wabah di tempat lain. Dia bermain itu hal yang sangat wajar. Mungkin hanya kebetulan saja, tapi Niang-Niang tadi tidak bilang bahwa tubuh Pangeran Agung sedang tidak sehat. Selama beberapa hari ini dia beristirahat di aula utama, kenapa sekarang dia malah berlari ke sana kemari? Mulut busuk, apa hakmu untuk bicara? Di sini berbicara dengan saya hanya ingin membela Tuan Gil. Cukup adil. Dia hampir dibunuh. Xiaolang, hingga kini, apakah kamu masih ingin berkilah? Anakmu Hampir membunuh putriku. Anak-anak yang bodoh bisa melakukan hal yang begitu keterlaluan. Pasti ada yang menghasut di belakangnya. adik perempuan, benar-benar hebat bisa mengumpulkan 3 pembantu ini. Awalnya membuat keributan di acara besar saya yang megah. Sekarang seenaknya memutuskan semuanya. Ini aku, Heng Er yang melakukan ini. Sepertinya ingin memaksa kami ibu dan anak ke jalan buntu. Kalau kamu membiarkan anakmu menyakiti anak perempuanku, bukankah itu memaksanya ke jalan buntu? Anakku datang ke sini. Belum sampai sebulan di dunia ini, yang mendidik juga aku. Anakku, kalian bagaimana bisa? Bisa sekejam itu, Xiaolang. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa dengan Hier. Kamu harus percaya padaku. Buktinya jelas. Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Wow, ini apa? Aku takut, tidak berani. Perhatikan, aku mengabaikan muka Putri Dongli dan hamil sebelum menikah denganmu. Menghadapi celaan dunia, dituduh, lalu ikut denganmu ke negeri asing ini. Sekarang bahkan kamu juga tidak menginginkan kami ibu dan anak. Kamu jujur pada waifu ini? Sebenarnya bagaimana ceritanya? Aku hanya takut adik perempuan menangis kedinginan. Jadi aku ingin, biarkan adikmu lebih hangat sedikit. Tidak ada yang mau menyakiti adik. Kecil serigala, kau mendengarnya? Nah, dia tidak sengaja. Dia baru 3 tahun. Bagaimana dia tahu bahwa arang tidak boleh ditutup jendela? Ah, nak, benar-benar bukan sengaja. Dia hanya khawatir tentang putri kecil ini. Dia menganggap putri kecil ini sebagai adik perempuannya sendiri. Adik baru Zhao Jinyu. Apakah kau percaya pada kata-kata ini? Kakak Jinyu, monyet itu juga tidak sengaja. Song Zhao, jangan memberi muka. Harus punya muka. Jin Zhao ini juga peduli pada adiknya. Aku rasa tidak ada masalah, lebih baik. Begitu. Jika memang benar, aku seharusnya tidak berharap padamu. Aku sudah bilang, jika dia berani mengganggu putriku, aku akan membunuhnya. Dia. Kau bunuh dulu. Apa yang kau katakan? Orang yang membawa aku dan pangeran besar kurung selama sebulan. Song Jiang, bagaimana kau berani mengarahkan pisau ke arah Hunyuan? Ini adalah rencana pemberontakan. Dan jika berhasil, apa yang akan terjadi? Para tuan, jika mereka memperlakukan Ning dan sang putri kecil seperti ini, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Aku sudah bilang, hari ini aku ingin penjelasan darimu. Jika tidak bisa memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Penjelasanku adalah aku adalah putri agung yang paling terhormat dari Dongi. Satu-satunya keturunan darah dari Dongi. Adik, apa yang ingin kau jelaskan? Ini karena kau ini orang yang merugikan, bukan? Apakah semuanya baik-baik saja? Kalau benar, katakan saja. Kalau memang begitu, takdir kalian. Jangan khawatir, Raja Hitam benar-benar sudah meninggal. Kau bilang apa? Takdir kita memang seperti itu. Kalau tidak, Kalian beruntung bisa bersama kakak saya di zaman kekacauan ini. Hanya ada jalan dijual ke istana Yaoqi. Raja ingin, bukan menikah, sudah membuka jalan sendiri. Jelas sekali bahwa pria ini menghambat langkah tuanku. Xiao Lang menguasai 5 gunung, dan aku adalah yang paling terhormat. Adik putri yang terhormat, apa yang kau miliki? Apakah 100.000 tentara sudah cukup? Tetangga terang, tangga terang. Kapan pasukan di bawah komando 3 suci ini menjadi milikmu? Aku rasa dia sudah ganti otak. Mau berbuat konyol sampai kapan hari ini? Aku sudah berjanji padamu untuk menunggu sampai urusannya selesai. Setelah ini, ku pasti akan memberimu penjelasan. Nanti aku akan bicara denganmu. Kita masih akan punya masa depan bersama. Maksudmu tetap ingin bercerai denganku? Kamu, seorang wanita tanpa hak dan kekuasaan. Kamu pikir tanpa ketenangan ini bersamaku? Di istana kekaisaran, kamu bisa bertahan hidup di dunia ini.
ini, Liu Zixia. Kamu, jangan lupa, sebelum aku menyeberang ke sini, aku adalah doktor sosiologi dari Universitas Top di Jinshi. Aku rela melayani kamu dengan sepenuh hati. Aku rela merencanakan dengan teliti untukmu. Tapi semua itu tidak ada artinya, tidak berharga. Memang begitu. Aku sudah percaya padamu, tapi kamu malah berani mencaci kakak kerajaan. Cari kamu. Begitu saja, Yang Mulia berbicara tidak sopan, berhadapan di aula, tidak boleh sembarangan. Kalau sampai mereka Bisa membunuh tanpa ampun, Yang Mulia, Yang Mulia. sekarang kami melapor, 10.000 pasukan tentara roh telah mendekati kerajaan. Diperkirakan dalam 10 hari akan masuk gerbang. Takutnya mereka datang untuk menyerang ibu kota. Takutnya mereka datang untuk menyerang ibu kota, ya. Apa yang kamu katakan pasti begitu. Surat yang ditulis oleh kakak Wang saya berhasil. 10.000 tentara pasti akan menyerah ke kota. 3 suci masih belum datang. Ternyata memang ingin menggunakan 10.000 tentara rakyat untuk menyerah terlebih dahulu. Kakak Jin Yu, kamu benar-benar telah memberikan kontribusi besar untuk kami. Kamu telah berjasa besar. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Kalian sudah diambang kematian, tapi masih tidak sadar. Diambang kematian. Tunggu saja tentara rakyat datang. Kalian akan menunggu untuk dicabut urat dan dikuliti. Tutup mulutmu, Yang Mulia. Saya panggil Nona Wang Zijin. Ini adalah Wang saya. Saudaraku mendengar kabar mereka datang. Dia tertawa dan mulai membahas. Yo, aku, Wei Xian, hari ini aku akan memberi penjelasan padamu. Selama kamu tidak pergi, Kai Hou Zixiao, kamu pikir kamu bisa tinggal? aku juga bisa menghindari hukuman bagi ketiga orang ini yang menyamar sebagai orang suci dan membebaskan mereka. Mereka bisa pergi dengan aman, tapi jika kamu tetap bersikeras untuk pergi, adik. Adik, siapa yang ada di hati Xiaolang? Kamu tahu dengan jelas kan? Heng, anak, mari kita pergi. Tuan, tenanglah. Meskipun Tuan Ming belum tiba, kami bertiga akan mengorbankan nyawa demi mengantarkan Anda dan Tuan kecil pergi. Kami pasti akan melindungi Anda. Tuan, Tuan, mengapa kau menghalangiku? Apakah kau juga seperti anjing itu, sang kaisar, yang berpikir bahwa Tuan tidak bertahan hidup? Di zaman kacau ini, Tuan memiliki bakat memimpin dan mengatur negara dari zaman dahulu hingga sekarang, juga memiliki hati yang mencintai rakyat dan benda-benda bisa menggantikan Lou Zixiao di hadapan Kaisar Dayong tanpa berlebihan. Hanya saja tadi, saat saya melakukan akupunktur pada Tuan Muda tidak hanya mengalami sedikit ketakutan, tetapi juga memiliki penyakit dingin bawaan. Penyakit dingin, Tuan Muda menyebutkan kesulitan melahirkan dalam hati. Penyakit ini, Tuan Muda, mungkin adalah penyakit yang didapat sejak dalam kandungan. Guru, apakah maksud Anda membicarakan hal ini secara sembarangan? Meskipun berbuat jasa, itu tidak hanya akan menempatkan 3 guru dalam bahaya, apalagi perjalanan yang melelahkan mungkin akan memperparah. Bagaimana sebaiknya menangani kondisi penyakit Zhuang Wanzhao ini? Lebih baik kamu dan putri kecil tetap tinggal di istana dulu. Rawatlah, tunggu perintah dari Yu Hui. Telah pasukan berkumpul, baru datang menjemputmu. Di wilayah Jinzhou, Dayong, ada sebuah jamur hitam yang memiliki efek ajaib untuk mengusir dingin dan memperkuat tubuh. Kita juga bisa pergi mencari untuk putri kecil. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia mengutus kami untuk mengantar ketiga orang ini keluar dari istana. Juga mohon Yang Mulia berkenan. Tenang, ketiga orang ini akan menyelamatkan Putri Bulan. Yang Mulia. Tidak akan menyakiti mereka. Semuanya baik-baik saja. Ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Tiga. Tuan Tiga, hati-hati di jalan. Ibu, aku akan segera mencari tabib sama untuk merawat putri kecil. Cepat pergi. Hanya seorang anak kecil. Pangeran Yi berani mengancammu. Yang Mulia, Bibi, segera tangani dan cepat. Sekarang waktunya belum tiba, memberi mereka sedikit waktu lagi adalah Menghormati Yang Mulia, Tabib Yo. apa yang terjadi padamu? Penyakit apa? Yang Mulia, putri kecil menderita penyakit dingin. Selama ini saya terus merawat putri kecil. Apa yang Anda katakan? Penyakit dingin. Yang Mulia, Anda. Kenapa tidak masuk dan melihat putri kecil mencarinya? Banyak yang mengatakan di istana bahwa permaisuri Zhao kini mulai membenci Yang Mulia dan hubungan suami istri menjadi renggang. Sepertinya benar. Kamu, apakah obat ini berguna setelah putri kecil meminumnya? Putri memang lahir dengan penyakit dingin. Obat ini hanya berfungsi untuk menghangatkan dan merawat saja. Saya teringat catatan dalam buku kedokteran kuno yang menyebutkan bahwa darah manusia adalah obat pengantar terbaik untuk menyegarkan tubuh. Bagaimana kalau saya coba darah manusia untuk putri kecil? Maka gunakan darah bibi. Haha. Yang Mulia, jangan lakukan itu. Anda adalah penguasa tertinggi dengan tubuh yang sangat berharga, tapi malah menggunakan Belati itu. Yang Mulia, Anda harus menjaga tubuh naga. Mulai sekarang obat untuk putri kecil harus diajarkan dulu kepada saya sebelum diberikan padanya. Mengerti? Permaisuri, beberapa hari ini setelah putri kecil minum obat, wajahnya tampak merah merona. Sepertinya kondisinya membaik. Berpusing. Kenapa hati obat ini semakin berat? Obat ini, bau amisnya semakin kuat. Apakah ada masalah dengan obat ini? Hahaha, tidak ada masalah.
Entahlah, obatnya baik. Lihat saja, putri juga semakin baik. Lalu kenapa bau amis ini? Kalau begitu, kenapa bau amis ini? Ini aku, raja. Kamu menambahkan satu bahan obat, apa itu? Bawalah dan buang saja. Kalau benar-benar tidak ada masalah, kenapa kamu Datang. Guanzhao juga adalah putri dari Bibi. Guanzhao sakit. Bibi tidak bisa datang menjenguknya. Sekarang kamu berpura-pura menjadi ayah yang penuh kasih sayang. Sikapmu itu benar-benar membuatku jijik. Kakek, apakah perlu minum minuman keras seperti ini? Racun ini apa? Yang mulia ratu sampai mengorbankan tubuh naga demi penyakit putri kecil. Menggunakan darah naga sebagai obat, melukai tubuh naga, kau harus mengerti niat tulus yang mulia. Yang sangat baik hati. Baiklah, kalian semua turun. Sudah pergi. Yo akan memberikannya untuk perjalanan saya. Apa yang kamu lakukan, Hou Zixiang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa darahmu adalah darah kaisar yang bisa digunakan sebagai obat? Sangat berharga. Lagi pula kamu adalah mahasiswa pasca sarjana di Universitas Qingbei. Apa kamu tidak tahu bahwa menggunakan darah manusia sebagai obat sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah? Apakah semua buku yang kamu baca hanya masuk ke perut anjing? Buku-buku itu sudah dibaca. Apakah sudah masuk ke perut anjingmu? Atau kau sudah mengatakan bahwa kau sudah lupa siapa dirimu? Lupa dari zaman mana? Kau berasal, sudah datang ke sini, maka terimalah. Sekarang aku hanya ingin agar akar penyakit Guanzhao segera sembuh. Di sini, berpura-pura baik hati dan jujur. Tapi kamu semua, Bersedia tinggal untuk nenek. Lalu mengapa kamu masih membalas dengan kata-kata dingin padaku? apa? Kalau kamu bilang Xiao Lang demi putri pelacur itu rela mengorbankan darahnya untuk obat, seharusnya dari awal biarkan Heng Er membunuh yang bernama, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Hemat saja, Xiao Lang demi ibu dan anak itu sampai sejauh ini. Seorang raja sebuah negara yang mulia rela melukai tubuhnya sendiri dan minum darah sebagai obat. Hanya demi pelacur murahan itu, aku benar-benar merasa hina. Berasal dari kalangan bawah yang tidak punya harga diri. Raja, kakak, jangan bercanda seperti itu. Semua ini salah wanita hina Song Zhang. Tidak kusangka kau menikah dengan Lou Zixiao dan menjadi ratu besar Dayong. Kemudian menjadi ratu yang tetap. Anak sulung kelak menjadi putra mahkota, memanfaatkan kekuatan negara Dayong untuk memperkuat pengaruh negara Dongi kami. Sekarang terlihat wanita hina itu adalah Batu sandungan terbesar kami. Wanita hina itu dan putrinya tetap tinggal di istana setiap hari. Statusku dengan Heng Er belum stabil. Kakak Kaisar, harus bagaimana ini? Aku punya cara. Paduka. Saya mengamati bintang-bintang malam dan menemukan ada satu bintang asing yang memancarkan cahaya merah yang mengancam di antara 28 rasi bintang. Ini adalah bintang sial yang datang mengancam nasib negara. Kedatangan bintang sial ini mungkin sebab putri kecil dan pangeran besar akhir-akhir ini sakit. Mungkin benar, bintang sial ini mengarah ke tenggara istana, yang berarti keluarga dan pejabat bulan ini dalam bahaya. Saya berani bertanya, satu, di tenggara istana terdapat seseorang yang lahir di bulan ini. Orang ini adalah reinkarnasi bintang malapetaka. Dia adalah, jika tidak menyingkirkan orang ini, mungkin yang mulia juga akan mengalami kesulitan, dan negara akan mengalami kemunduran karena ini. Di tenggara istana itu adalah ruang pertemuan Nyonya Zhao, orang yang lahir di bulan ini. Bukankah itu putri kecil? Yang mulia yang bijaksana, mohon utamakan nasib negara kita. Ah, putri kecil, dia adalah orang yang membawa bencana. Jangan biarkan dia tinggal lama. Tuan Gao, saksi dari langit yang melihat tidak sepenuhnya salah. Yang mulia seharusnya mengutamakan kepentingan negara. Kamu cuma beberapa bintang yang rusak. Hanya itu, Liu Qingtian Jiai bukan untuk membiarkan menjatuhkan anak perempuan Gu. Tidak ada penguasa di 10 negeri Zhu berani melawan takdir langit. Yang mulia, nama baik Anda tentu sangat tinggi. Diam, siapa? Kalau mau membuat anak perempuan Gu mati, pasti. Siapa yang akan dibunuh? Saudara harimau, Xiao Lang sama sekali tidak mendengarkan kita. Lalu bagaimana? Saya ingin melihat apakah nasib negara Dayong ini lebih penting daripada hubungan kita dengan Dongi. Atau apakah bencana yang dibawa oleh orang rendah itu lebih penting. Hal ini, Bagaimana dengan urusannya? Persiapan untuk penempatan pasukan hampir selesai. Yang mulia bisa bergerak kapan saja. Hanya saja, sejak Yang Mulia kembali ke istana, selalu menyembunyikan hal ini dari Nyonya Zhao dan ada jarak antara mereka. Bagaimana seharusnya kita menghadapinya di masa depan? Sang ibu melakukan semua ini demi menyatukan dunia, menjadi satu-satunya penguasa di seluruh negeri dan 10 kerajaan ini. Adapun Zhao menunggu sang ibu menyelamatkan tuan muda, lalu menjelaskannya agar dia mengerti dan memaafkan. Maafkan aku. Yang Mulia, luka ini. Yang Mulia, aku akan tidur sebentar. tapi berbahagialah orang yang miskin roh, karena mereka adalah milik kerajaan. Surga. Pukul bola ini begitu. Jika tidak hati-hati, saya tidak akan peduli padamu lagi. Apakah kamu mendengarkan saya
berbicara. Ayo pergi, tunggu saya sampai semuanya tenang. Kita pasti akan kembali ke segalanya. Xiao Lang, hari ini tubuhmu tidak baik. Hamba telah membuat sup biji lotus emas untukmu sebagai penyegar. Taruh saja di sini, sup ini sudah dingin. Tidak enak lagi. Xiao Lang, lebih baik kamu minum selagi hangat. Hou Xiu, obat ini tidak akan merusak tubuh Xiao Lang. Tenang saja, ini hanya obat penenang biasa. Baiklah, apakah kamu sudah menyiapkan semuanya di sana? Tentu saja. HMPH. Suara keis. Ada apa ini, Nyonya Kilin? Binatang keis itu dikurung oleh Zhao Jinyue di Taman Seribu Binatang. Katanya, ia disiksa siang dan malam untuk membalas dendam pada Pangeran Dongi yang terluka. Kekacauan yang kejam hanya akan membuat hati manusia lebih kejam daripada kekacauan itu sendiri. Jelas mereka sendiri yang telah membuat cawan marah. Jadi kekacauan memang pantas menggigit mereka sampai mati. Nyonya, apa yang ingin Anda lakukan? Jaga baik-baik Wan Zhao. Aku akan segera kembali. Pergilah. Aku akan lari ke arah barat laut. Paman Sing, apakah kekacauan yang disiksa oleh matahari dan bulan kan membuat sekelilingnya kosong tanpa seorang pun? Tidak, itu pengajaran. Lepaskan putri kecil itu. Tertawa ibu. Ibu cepat pergi selamatkan. Putri kecil telah dibawa pergi oleh Zhao Jinyue. Itu di dekat gerbang Suanu. Mengapa ada cahaya api sepertinya permaisuri sedang berdoa untuk kedamaian rakyat Inggris yang besar? Anakku, di mana? Aku tidak tahu. Aku hanya berada di sini untuk berdoa bersama para menteri yang berani. Putus asa, di mana putriku sebenarnya? Ayo, cepat pergi. Song Zhao, kalau kamu berani maju satu langkah lagi, aku tidak bisa jamin putrimu akan terjadi apa-apa. Baiklah, ikan mas ini, putriku tidak bersalah padamu. Kamu, Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Menghadap Ratu Zhao, orang bulan dan tanda langit menemukan bahwa putri kecil adalah reinkarnasi dari bintang malapetaka. Mungkin bahaya. Dan hanya dengan mengorbankan putri kecil, yang mulia kerajaan Dayong bisa menyelamatkan rakyat. di tengah api dan air, aku juga mendengar orang menjual mulut. Nyonya, sebagai pengawas langit cerah, kamu tidak menjalankan prinsip hemat dan irit dengan baik, malah melakukan jalan pintas yang salah. Kamu bilang siapa yang menyuruh ibumu, Nyonya? Kalau masalah ini dilaporkan ke Kaisar, akan bisa mengatasi krisis negara. Harap Nyonya mengutamakan kepentingan besar, ya, maksudmu. Ini kepala langsung, maksudnya pemotongan. Bukankah itu sudah cukup jelas? Xiao Lang sudah mendapatkan manfaatnya. Menjadi pejabat besar adalah Saksi gempa bumi dan kekeringan baru-baru ini di dalam wilayah Dayong mungkin adalah bintang sial yang menyebabkan malapetaka bagi negara dan rakyat harus segera dihapuskan. Kami, para pejabat senior bersama-sama memohon izin untuk menghilangkan bintang sial. agar keberuntungan negara Dayong kembali normal. Mendengar ini, adik perempuan yang cerdik dan juga Tuan Xiao mendapat manfaat. Apa kamu berniat menentang perintah? Aneh, kenapa? Hari ini begitu lelah, Yang Mulia, bagaimana? Begitu. Terjadi hal besar, tidak baik, Permaisuri Zhao dan Pri kecil mengalami masalah. Katakan apa? Yang Mulia, bagaimana ini? Percepat rencana, buat Zhao Zhao dan Wan Zhao terkena racun, mereka semua. Mati bersama di Dongli. Yang mulia Wan Zhao Jinyu, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Agar kau melepaskan putriku, aku ingin menyelamatkan putrimu juga. Bisa, kau berlutut dan merangkak melewati sini. Aku akan melepaskanmu. Yo Jinyu, aku pasti akan membalasmu. Semua usaha yang kita lakukan hari ini harus memperprosesnya setidaknya 1 jam. Sampai mencapai Dayu Songzhan hanyalah seorang. Ibu rakyat biasa. Hanya karena keberuntunganlah aku bisa menikah dengan Xiao Lang, seorang kaisar. Hari ini semua ini adalah dirmu dan takdirmu dan putrimu. Ah, pelayan, cepat merangkak ke sana. Putrimu tidak bisa menunggu lagi. Hahaha. Ah, berani-beraninya menyakiti Ayu. Aku sudah bilang dia. Pasti akan membayar untuk apa yang telah dilakukannya. Saudara Wang, cepat. Bantu aku bunuh wanita hina ini. Aku lihat siapa yang berani. Aku tidak pernah ingin menyelesaikan masalah dengan mengorbankan darah dan mengalirkan sungai darah kalian. Jika kalian tidak waspada, aku akan menggunakan 100.000 jiwa untuk mengajarkan kalian. Bagaimana mungkin tatapan wanita hina ini begitu menjijikkan dan berbahaya? Bagaimana bisa begitu menjijikkan dan berbahaya? 100.000 jiwa, Zhao Yuanleng, apa ini gila? Benar, semua orang tahu bahwa pasukan Ling Ling adalah pasukan rahasia di bawah komando San Sheng, Zhao Yuanleng. Apakah dia terkenal? Penyakit aneh, Song Zhao. Aku sebenarnya ingin menyelamatkan nyawamu, tapi kamu terluka. Aku, bahkan jika aku harus membayar dengan 100 kali lipat, lemparkan aku, mati dia, aku pergi.
Xiao Leng, sungguh. Membunuhmu. Sialan. Tuanku, kami membawa 10 jutaan tentara rakyat datang menyambut. Kami sudah menemukan tempat peristirahatan yang nyaman di luar istana untukmu, Tuan. Kami siap mengawal Tuan kapan saja menuju tempat. Benar-benar Ling Ming. Ternyata Jun Song Zhao benar-benar adalah tuan dari Ling Ming Jun. 10.000 tentara Ling Ming pasti akan mematuhi perintahnya. Bukan hanya Tuan Xuan Huangling, dia juga tuan kami. Anak, tidak apa-apa, Wan. Jiao, dia tidak menangis lagi. Tidak apa-apa. Jangan sentuh dia. Yo, kamu sudah Bertemu dengan 3 muda ini tapi tidak memberitahuku. Apa maksudmu? Apakah kamu menunggu aku membunuh Yu Feng terlebih dahulu? Kamu ingin menghukumku dengan cara ini, kan? Hukuman ini karena kamu yang mengkhianatku terlebih dahulu. Sekarang kenapa harus berpura-pura jadi korban? Xiao Leng, dia hari ini didukung oleh Ming Ming Jun. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kamu harus membela aku. Kamu harus membela aku. Mohon kepada Yang Mulia. Tanda tangan. Ya Yang Mulia, lihatlah. Perang dan kekacauan saat ini semuanya dipicu oleh Yang Niang dan Putri Kecil. Bukankah ini membuktikan bahwa orang lain adalah penyebab musibah besar di negara? Putri Kecil adalah reinkarnasi dari bintang keberuntungan, sangat berbahaya dan tanpa keinginan. Yang Mulia, tolong pertimbangkan, demi negara, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Benar, Yang Mulia telah memerintahkan bahwa tentara meskipun garang, tetapi pasukan berkuda besi kita di DYNG juga bukan lawan yang mudah. Yang Niang dan Putri Kecil adalah orang-orang dari DYNG kita. Seharusnya, sesuai hukum negara kita, mereka diserahkan kepada pengadilan. Kami menunggu keputusan Yang Mulia, Ayah yang penyayang, dan Putri Kecil demi negara. Sebagai ibu, tanggung jawab besar. Kenapa kamu ingin membunuh aku dan Wan Zhao? Ada pejabat sipil Inggris, kan? Xiao Lang pasti akan mendengarkan mereka. Song Zhao, di kehidupan ini kau hanya menunggu kematianmu saja. Xiao Lang, kamu. Kenapa ini? Hari ini aku akan bertemu dengan Gao Ziliang, 10 orang yang hanya makan gratis dan membawa bencana. Mereka mengutuk dan merugikan keluarga kerajaan. Hari ini, aku akan langsung menghukum mereka di tempat. Ayu, ada keberatan. Korban tidak mungkin dengan sengaja. Ya, Xiao Lang, wajah hamba hampir hancur. Hamba sangat sakit. Tuan Zhang, aku, Liu Zixiang. Kau pikir setelah kau membunuh Gao Ziming, aku akan berterima kasih padamu? Song Zhao, jangan berpikir bahwa kau memanggil San Xiang dan Ming Ming Jun. Jadi kau hebat. Hari ini kau melukaku. Aku adalah permaisuri Dayong. Nanti Dayong akan berbalik. Jadi, dia tidak akan membiarkanmu pergi, kan? Kalau begitu, tanyakan dulu apakah pedang hitam di tanganku ini akan membiarkanmu pergi. Menyelamatkan wanita jahat ini, hari ini dia berani bertindak seperti ini. Kaisar Dazhong, jika hari ini kamu tidak menghukumnya dengan tegas, maka hubungan antara Dongi dan Dazhong akan berakhir di sini. Aku masih punya Heng Er sebagai jaminan. Meskipun melawan San Sheng dan Ming Ming Jun, Xiao Lang pasti akan melindungiku. Xiao Lang, cepatlah hukum dia. Dia hanya tersenyum. Kenapa kamu memukulku? Semua urusan Zhou sudah selesai. Aku tidak pernah mengkhianatimu, bajingan pria. Apakah orang tidak iri melihat sang tuan memegang 10.000 perintah militer? Tuan, terima kasih. Ku mendengar kata pria ini. Tuan muda, aku dari awal sampai akhir hanya mencintai kamu. Orang, Zhou Zhixiang. Tidakkah kamu merasa kata-kata ini sangat lucu? Percaya tidak percaya, apa yang diinginkan Ao Wei adalah masa depan kita dan Dayong Xiao Lang. Kamu bilang kamu cuma menyakiti dia. Lalu aku bagaimana? Aku ini apa? Tidak baik. Tidak baik, Pangeran dan Putri. Laporan cepat dari Dongi. Pasukan Dayong secara rahasia menyerbu wilayah Dongi. Telah membunuh Raja Besar, aku, Dongi. Negara Dongi telah binasa. Sudah, kamu sedang bicara. Apa Laos Siu benar-benar merancang untuk menipu kita? Tidak sekarang. Kamu tahu aku hanya punya keuntungan dan keinginan terhadapmu. Bagaimana aku tahu posisi negara Dongi? Itu juga karena kamu punya adik perempuan yang baik. Ku ingin pasukan Dongi melapor, dia akan beritahu peta Dongi, dia akan memberikannya. Aku, Xiao Lang, semuanya palsu. Bukan, aku sangat mencintaimu. Aku, lalu kamu mau menanggung pangeran. Bagaimana bisa kamu begitu? Membuatku merasa begitu. Kamu benar-benar mengira dia adalah aku. Maksudmu, kamu benar-benar mengira itu adalah anakku, yang mulia, tentara Dongi yang besar. Tentara mundur, Putri Dongi ditangkap, ayahku dan kakak pasti akan membunuhmu. Kalian. Tidak perlu takut lagi. Aku adalah Kaisar Inggris, tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. His Majesty. Yuan Dongi is willing to chase fire for Princess Dongi and also willing to form an alliance with Dayong tonight. He will get him drunk, then you also come to my room. Excuse me, oh, little Lau. The child kicked me again. He was born with a skin as beautiful as yours, wise in governance and good politics. How can you deceive me like this? Segala sesuatu karena karma buruk, dan Tuo Hou tahu bahwa aku membunuhmu.
Hanya Dayu yang salah. Salah penulisan. Penulisan adalah putri dari Dong Yi. Aku adalah penguasa dunia, membunuh istri dari Dong Yi. Hahaha. Zhang Zhao. Sekarang, percaya padaku, aku tidak pernah mengkhianatimu. Jangan sentuh aku. Liu Zhixiang. Sekarang. Sungguh tidak bisa dipercaya. Takut sekali. Yo, dulu aku bukan. Sengaja memperlakukanmu seperti itu. Semua ini hanya untuk memanfaatkan Zhao Jinyue menyeimbangkan Dong Ti. Yo, kamu seharusnya bisa mengerti aku, kan? Bukankah kamu juga memanfaatkan aku dari awal sampai akhir? Yang kamu lihat hanyalah nafsu kekuasaan dan ambisimu saja. Aku, Lu Zhixiang, kamu masih ingat siapa dirimu sendiri? Tentu saja aku ingat. Hei, lihat, sudah sampai. Itu adalah juara provinsi Liangzhou tahun ini. Aku dengar keluarganya sangat miskin. Keluarganya meminjam uang agar dia bisa masuk Jinbei. Tidak disangka dia tetap sangat giat di universitas. Lalu bagaimana? Keadaan keluarganya sangat buruk dan karakternya juga bermasalah. Siapa yang berani berteman dengannya? Ayo pergi. Halo, aku Song Zhao. Aku ingin berteman denganmu. Denganmu, kau juga pantas bersama Song Zhao. Dia adalah putri tunggal keluarga Song, putri bangsawan jurusan sosiologi, dengan latar belakang dan prestasi akademik yang luar biasa. Mana yang pantas? Kenapa tidak? Menunggumu. Kita sedang melakukan apa? Mereka mengganggumu. Kalau suatu hari aku naik pangkat dan jabatan tinggi, Lalu apa, dokter? bagaimanapun juga aku akan baik padamu. Ayo pergi. Ternyata lagu dewa bisa berubah seperti ini. Aku menjadi seperti apa ya? Tapi Aku hanya ingin menyatukan dunia dan menjadi yang teratas. Aku hanya ingin mengendalikan nasib semua orang dan menjadi penguasa dunia ini. Apakah aku salah? apakah aku salah? Aku tidak mau lagi menjadi orang kecil di kota kecil. Aku ingat perasaan itu saat muda. Gelap, bingung, dan tak berdaya. Saat itu aku hanya punya diriku sendiri. Saya punya uang, saya punya lebih banyak kekuasaan. Saya tidak akan pernah merasa tidak layak lagi. Tapi saya dulu tidak pernah merasa kamu tidak layak untuk saya. Tapi saya dulu tidak pernah merasa kamu tidak layak untuk saya. Yang tertinggi, hari esok yang cerah. Untuk yang terkasih, Paman Luo, Zhixiang. Mengapa kita bisa sampai ke titik ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku telah menaklukkan segalanya. Kamu memiliki San Sheng. Selama kamu kembali ke sisiku, kita bisa menguasai semua orang, membunuh siapapun yang kita mau. Tuan, situasi putri kecil tidak terlalu baik. Aku sudah menemukan lingzi hitam di luar. Kita perlu segera pergi untuk putri kecil. Pengobatan utama menemukan tempat yang cocok untuk putri kecil. Atur dengan baik. Zheng Zhao, hei, kalau terus salah, hidupmu akan hancur di tempat ini. Ayo kita pergi. Ayo, jangan sungkan. Hati-hati panas. Ibu tidak takut terlambat. Katakan saja, ibuku tidak takut melindunginya. Mengganti ibu, Tuan tidak adil. Tuan, Tuan tidak adil. 3 Tuan. Kenapa datang begitu malam? Tuan, sekarang perang kacau, pengungsi mengalir deras ke kebun persik, tempat tinggal yang ada mungkin tidak cukup. Perlu menambah tempat penampungan baru. Selain itu, tambah lapangan kerja, tingkatkan produktivitas, pastikan semua orang punya makanan untuk mengisi perut dan pakaian untuk menutupi tubuh. Sengaja tidur di atas tempat tidur. Bangunan dan benteng terus berperang. Sekarang sudah menaklukkan selatan Zhao dan utara border negara Jing dan negara Qing. Perang dan pengungsi terus terjadi karena dia membuat pertikaian tak berakhir, gunung dan sungai bergolak. Semua penderitaan yang dialami rakyat, kini dimanapun Luo Zhixiao pergi, semuanya adalah mayat berserakan. Di seluruh negeri, darah mengalir seperti sungai. Dalam waktu hanya 3 tahun, Luo Zhixiao benar-benar menjadi seorang gila perang. Para bangsawan, Meskipun kami terus menerima rakyat yang terluka perang, tapi jika tidak mengatasi akar permasalahan, membiarkan Luo Zhixiao dan tentara Yan Barat terus menyerang, para pengungsi akan terus bermunculan. Dunia ini tidak akan pernah damai sehari pun. Tuan, Anda memiliki bakat memimpin dan cara menenangkan rakyat, tidak seharusnya terbuang di tempat seperti Taoyuan ini. 3 guru Anyang sering berkata, Jika berhasil, harus membantu seluruh dunia. Tuan, sekarang Tuan kecil sudah sembuh, dunia membutuhkan Anda. bersihkan. Barang-barang itu akan sangat berguna bagi kami. Pergi sana, kamu orang gila. Aku orang gila. Aku Putri Agung Dongi. Aku adalah permaisuri. Anakku adalah calon pangeran. Berani mendorongku. Kalian semua harus mati. Harus mati. Berani sekali, aku lihat kau mencari mati, saudara-saudara. Pukuli dia. Dia mencari mati. Bunuh dia. Yang mulia, hari ini rakyat kembali mengirimkan surat rakyat. Apa katanya? Mereka mengatakan bahwa Yang Mulia terus-menerus berperang menyebabkan kas negara kosong, barang-barang dalam negeri terancam. Mereka menganjurkan Yang Mulia untuk menghentikan peperangan dan berdamai. Yang Mulia juga mengatakan bahwa Yang Mulia membiarkan Anda turun tahta untuk memberikan kebijakan yang lebih baik kepada rakyat, biarkan mereka pergi. Namun, kegelapan membara. Bunuh mereka. Yang Mulia, tetapi
Hati. Yang mulia, tolong ampun. Yang mulia, Nyonya Zhao dan putri kecil telah kembali. Sudah 3 tahun mereka. Bagaimana mungkin mereka kembali? Datang. Yo. Kamu kembali, Guanzhong. Kamu siapa? Aku adalah ayahmu. Ayah. Anak perempuan Kaisar Zhao Jiyu sudah aku kirim sebagai jaminan. Lau Liang juga aku kirim ke tepi sungai di barat Sirong, Guanzhong. Aku untuk kalian berdua. Balas dendamlah, kembali baik-baik saja. Kita seperti dulu lagi. Tidak. Bagaimana sebelumnya? Pemilik sebelumnya ingin sejarah. Semua orang setara, membuat dunia ini tidak lagi memiliki roh-roh yang tak terlindungi. Dulu, aku pernah mengira kamu adalah orang yang menciptakan langit dan bumi, membuka era baru. Tetapi, kekuasaan adalah yang kamu cari seumur hidup. Aku pun tak bisa mengendalikan diri. Kamu selalu Jauh, semuanya tak bisa dikendalikan sendiri. Masih ingatkah kamu? Hari pertama kita menembus waktu ke sini. Kita menembus waktu, dan tiba di 1000 tahun yang lalu, mengikuti jalur sejarah. Dalam waktu dekat, akan muncul seorang tiran yang militeristik dan kejam. Memang benar, dia jahat, dan dianggap sebagai penguasa. Di bawah kekuasaannya, negara terus-menerus dilanda perang. Rakyat kehilangan tempat tinggal, dan hidup dalam penderitaan. Karena dia tidak bersalah, pergi. di mana, Yang Mulia? Ternyata aku hanya adalah pedang pusaka itu. Ternyata aku hanya adalah prajurit pusaka itu. Hahaha Zhao. Kamu kali ini kembali untuk membunuh aku, Wen. Para pejabat sipil dan militer dengan hormat memohon Yang Mulia untuk kembali ke singgasana. Perang yang merugikan membuat rakyat menderita. Kamu tidak layak untuk tahta ini. Saya tidak Layak untuk memimpin dunia ini? Dunia ini milik semua orang. Saya tidak layak untuk itu. Dunia ini adalah milik semua orang. Kamu telah mengorbankan begitu banyak nyawa yang tidak bersalah. Namun kamu masih tidak menyadari kesalahanmu. Hanya ingin agar kamu benar-benar bisa. Sungguh menyedihkan. Mulai hari ini, di bawah Menara Jiang, saya tidak akan melihat Ye seumur hidup saya. Jing. Pada tahun keempat dinasti Dayong, kaisar wanita dari dinasti Song naik tahta, mengumumkan nama negara Zhao Ming dan menjalankan pemerintahan yang berbelas kasih. Negara hingga rakyat tenang, semoga Yang Mulia tetap panjang umur. Semoga panjang umur. Semua pejabat berdiri tegak dan berterima kasih pada Yang Mulia. Setelah rapat istana, tidak perlu lagi melakukan upacara sujud. Pada musim semi tahun berikutnya, di menara, Xiao Yuyu dan kekuatan jahat muncul, mendirikan tanah. Ratu Bulan yang sama mengirim undangan juga tidak tahu kemana. Putri Kekaisaran Song Wanzhao di bawah 3 suci dan 5 leluhur sangat menghormati ibunya. Meminta putri Han Besar Yo, Song Wanzhao, sejak kecil, menjalankan kebaikan mengikuti ibunya, Song Zhao, melaksanakan pemerintahan yang penuh kasih hingga menciptakan era yang cemerlang dan suci. Aku sudah kembali. Aku benar-benar sudah kembali. SAG pergi. Ya, pergi. Oh. Liu Zhixiang, biarkan kita akhiri saja semua masa lalu itu. Hati, air, luka hidup mengambilmu menjadi kelompok. Dicinta kamu minum teh.